Halo viewers, nah kita kembali lagi bersama saya di channel Margen Pontewa. Dalam video saya kali ini tetap kita akan selalu membahas mengenai dimensi-dimensi dalam administrasi gereja baru. Pada video saya yang pertama, dimensi yang pertama itu saya sudah bagikan kepada kita bahwa ada 6 dimensi yang akan saya bahas kepada kita semua para viewers. Nah, di dalam administrasi gereja baru itu, pada video saya yang ketiga ini saya akan membahas kembali, mengupas mengenai dimensi yang keberapa. Tentu yang ketiga. Kalau kita selalu mengikuti video-video yang saya bagikan, tentu kita mengetahui bahwa video yang kali ini saya akan membahas dimensi yang ketiga, yakni dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Ya, sebelum lanjut, saya menginfokan kepada para viewers, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan jangan lupa share serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kita semua dapat mengetahui dan tidak ketinggalan informasi mengenai dimensi-dimensi yang akan saya bahas di dalam mata kuliah administrasi gereja baru. Nah, para viewers dimanapun kita berada saat ini, pada pagi hari ini saya membagikan sebuah mata kuliah administrasi gereja baru yang di dalamnya dimana terdapat suatu dimensi-dimensi yang menjadi pokok pembahasan dan sebuah hal yang menjadi patokan di dalam mata kuliah administrasi gereja baru. Pagi hari ini sangat cerah, suasananya asri dan udaranya sangat sejuk untuk dinikmati, sehingga saya harapkan kita yang mendengar juga dapat merasakan kesejukan dari apa yang saya akan bagikan di dalam materi yang ketiga ini. Viewers, berbicara mengenai manajemen dan kepemimpinan di dalam gereja, kita perlu tahu kata manajemen itu apa ya, kepemimpinan juga itu apa. Kita selalu mendengar bahwa orang harus manajemen ini, manajemen itu, kepemimpinan, pemimpin ini, pemimpin itu. Kita selalu dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini bahwa manajemen yang akan saya maksudkan di sini merupakan sebuah usaha atau cara dalam memanfaatkan sumber daya manusia serta benda yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Yakni efektif dan efisien. Kita tahu efektif dan efisien saya sudah jelaskan dalam video saya yang sebelumnya pada dimensi yang kedua tersebut, bahwa di dalam mengelola suatu kebijakan harus efektif dan efisien. Efektif di sini di mana tujuannya itu harus betul-betul ampuh dalam suatu kebijakan yang akan kita keluarkan, dan memanajemenkan semuanya itu harus betul-betul terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang betul-betul ampuh dan yang betul-betul berguna, tidak hanya sekedar omong kosong belaka. Efisien di mana kita harus selalu mengefisienkan segala hal, tidak boros. Di mana di sini hal-hal yang perlu kita pahami bahwa efisien tersebut sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghemat dalam segala hal, supaya dalam segala kebijakan yang akan kita keluarkan, memanajemenkan segala sesuatunya itu dapat terlaksana dengan sangat baik, sangat tersusun, sistematis. Itu tujuan dari manajemen. Kemudian dalam manajemen saya akan bagikan ada 4P. 4P fungsi dari manajemen tersebut. Apa itu 4P? Yang pertama, 4P yang pertama, perencanaan. Dalam mengelola suatu kebijakan, memanajemenkan organisasi atau gereja, butuh perencanaan awal dasar. Sangat penting. Perencanaan, di mana perencanaan itu dapat membangun kemudian melanjutkan apa yang akan kita kerjakan. Tanpa perencanaannya, semua itu akan berjalan dengan tidak baik, berhamburan, tidak teratur. Perencanaan sangat penting di dalam memanajemenkan sesuatu. P yang kedua, apa itu P yang kedua? Pengorganisasian.
mengorganisasikan, menggerakkan dalam segala hal, supaya ketika kita sudah merencanakan, kita harus bergerak. Tidak hanya harus berdiam di situ saja. Rencana kita diam membusuk, tidak dilakukan apa-apa. Tentu kita harus menggerakkan bagian yang akan kita rencanakan tersebut. Kemudian P yang ketiga, yakni pelaksanaan. Pelaksanaan sangat penting ketika kita sudah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan. Pelaksanaannya itu sangat penting. Jangan hanya sekedar ucap saja, jangan hanya sekedar pikir saja, tetapi harus dilakukan dengan tingkah laku kita. Melaksanakan apa yang akan kita sudah rencanakan itu, kita laksanakan. Kemudian P yang keempat, yakni pengawasan. Pengawasan penting dalam suatu manajemen. Tanpa pengawasan, semua itu berjalan tidak baik dan tidak lancar. Pengawasan itu membuat manajemen itu dapat berjalan dengan baik. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, memanajemenkan sesuatu itu tidak akan mudah, tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi 4P tadi itu apa? Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu penting dalam manajemen. Karena kalau kita memanajemenkan sesuatu, khususnya organisasi di dalam gereja tersebut, kita harapkan 4P itu mampu, suatu cara yang ampuh untuk mengefektifkan dan mengefisienkan apa yang akan kita manajemenkan di dalam kehidupan, baik itu di dalam kehidupan kita berorganisasi atau kehidupan kita di luar organisasi. Lanjut, kepemimpinan. Kepemimpinan di sini bagaimana itu suatu hubungan untuk saling mempengaruhi, baik itu sikap kita, kepercayaan kita, maupun tingkah laku pada orang lain. Ketika berbicara kepemimpinan di sini, kita perlu ketahui sangat penting. Tanpa pemimpin, semua akan amburadul, tidak akan berjalan dengan baik. Semua orang melakukan sesuai dengan apa yang ia mau, sesuai dengan apa yang ia suka. Tetapi kalau ada pemimpin, ada kepemimpinan, maka di situ dia akan mengarahkan anggotanya, mengarahkan orang-orang untuk berjalan sesuai dengan kepemimpinan yang ia akan emban kepada orang-orang. Manajemen dan kepemimpinan di dalam gereja sangat penting. Manajemen dan kepemimpinan itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Manajemen yang jelas, kepemimpinan yang jelas dapat membuat segala kebijakan, segala hal, khususnya di dalam organisasi, di gereja itu tidak tumpang tindih dan tidak berbelit-belit. Banyak sekarang kebijakan-kebijakan, hal-hal yang dikeluarkan itu berbelit-belit. Karena apa? Manajemen dan kepemimpinan tidak jelas. Tetapi kalau manajemen dibarengi dengan 4P tadi itu, dan kepemimpinan yang betul-betul lahir dari diri kita, membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih, tidak berbelit-belit, dijalankan secara efektif dan juga efisien. Manajemen dan kepemimpinan gereja. Berbicara di gereja kita tentu bahwa segala hal itu dapat berjalan dengan baik dengan suatu pelayanan yang jelas. Pelayanan dengan memanajemenkan 4P tersebut, pelayanan dengan kepemimpinan yang ada di dalam gereja itu dapat mengarahkan segala program, kebijakan, atau hal-hal yang akan ia organisasikan di dalam gereja tersebut, dia akan gerakan berjalan dengan baik. Di video kedua saya katakan kerjasama itu sangat penting. Begitu pula di dalam manajemen dan kepemimpinan. Kepemimpinan di sini bagaimana kita mempengaruhi seseorang dengan mengajak dia bekerja sama. Dengan kerjasama itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, manajemen dan kepemimpinan di gereja. Kalau saya ingin berbagi kepada kita semua viewers, ketika kita masih di bangku SMP atau SMA, nah tentu kita pernah belajar bagaimana kita memimpin dan memanajemenkan hal itu. Di tingkat SMP ataupun SMA, kita mendapatkan latihan dasar kepemimpinan atau disingkat LDK, baik itu di organisasi OSIS,
maupun organisasi-organisasi yang ada di dalam sekolah, maupun pramuka ataupun PMR dan sebagainya. LDK itu sangat penting bagaimana membawa kita generasi-generasi sekarang ini, generasi Z, dapat memimpin lebih baik, memanajemenkan dengan sangat teratur. Kemudian ketika kita masuk ke dalam dunia perkuliahan, perguruan tinggi, kita mendapatkan latihan-latihan kepemimpinan dinamakan LKM atau latihan kepemimpinan mahasiswa, di mana di dalam kegiatan tersebut diajarkan bagaimana kita memanajemenkan, memimpin sesuatunya dengan berdasarkan akal, logis kita yang benar, dan dengan hati nurani kita yang baik. Pelayanan di dalam gereja sangat penting. Dari dasar-dasar yang kita sudah temukan di bangku sekolah, di bangku pendidikan itu, kita dapat membawa keluar di dalam organisasi yang lebih besar lagi. Di dalam gereja, ketika kita menjadi pemimpin di dalam gereja, melayani dengan baik, dengan hati nurani, hati tulus, kerendahan hati, dengan mengedepankan integritas dan ketulusan, itu dapat membawa suatu pelayanan di dalam gereja dengan baik, dengan penuh kasih, lancar, dan juga tidak membuang-buang waktu, khususnya di dalam menyusun suatu kebijakan kalau kita memimpin di dalam gereja. Dengan fungsi-fungsi manajemen dan kepemimpinan gereja yang jelas, kita bisa harapkan bersama bahwa manajemen dan kepemimpinan tersebut dapat lahir, dapat tumbuh dari kemauan kita, keinginan kita. Bagaimana ketika kita mau memimpin suatu organisasi atau gereja, kita perlu tahu bahwa ketika hati kita menggerakkan untuk memimpin, maka pelayanan di dalam gereja kita harus laksanakan dengan baik, memperhatikan poin-poin tadi. Nah, viewers, dimanapun kita berada, dalam video pada dimensi yang ketiga ini, tentu manajemen dan kepemimpinan itu harus dibarengi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kepemimpinan yang akan kita emban harus mengedepankan manajemen yang jelas. Manajemen sangat penting. Memimpin, manajemen harus dibarengi. Ketika kita berjalan sendiri-sendiri, ketika memimpin dan tidak ada manajemen, tidak bisa berjalan dengan lancar. Begitu pula sebaliknya. Dengan kepemimpinan yang jelas dibarengi dengan manajemen, dengan 4P, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, lancar, teratur, sistematis, efisien, dan efektif. Viewers, dimanapun kita berada, tentu di dalam video yang ketiga ini, manajemen dan kepemimpinan gereja harus bersifat lugas dan objektif, di mana peran fungsionalnya sangat didepankan tentang bagaimana penjabaran tugas, bagaimana juga pelaksanaannya dan juga pengawasannya, itu harus jelas. Layanan di gereja harus mengedepankan dasar-dasar dari manajemen 4P tadi dan juga kepemimpinan yang baik. Integritas dan ketulusan sangat menolong itu di dalam dimensi yang ketiga. Kata kuncinya integritas dan ketulusan. Manajemen dan kepemimpinan harus berjalan secara bersama-sama. Nah, itu tadi viewers video saya yang ketiga, dalam dimensi yang ketiga, dalam administrasi gereja baru. Tentu kita harapkan pada dimensi-dimensi selanjutnya dapat membawa kita, membuka pikiran kita, apa dimensi-dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru yang membuat kita terbuka. Masih ada 3 dimensi lagi yang akan saya bahas. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share supaya di dalam video-video dan pemaparan saya mengenai dimensi-dimensi dalam administrasi gereja baru kita tidak ketinggalan informasinya. Demikian video saya, sampai jumpa pada dimensi selanjutnya seperti biasa. Terima kasih.